Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Rifali Puspitono. Pertama-tama saya akan menjelaskan masalah dari tugas proyek ini. Dalam proses pengembangan bisnis kami menjadi lebih maju, kami terus mengikuti perkembangan zaman. Dalam era digitalisasi seperti sekarang ini, tentu saja para customer mengambil langkah yang lebih mudah dalam proses pemesanan barang. Kami memikirkan cara untuk memudahkan kami sebagai pengelola dan para customer untuk memesan produk kami yang menjual berbagai jenis bunga yang kami namakan tokonya adalah kembang tujuh rupa. Apalagi kondisi Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan letaknya yang sangat berjauhan menjadi pemicu kami untuk mengembangkan produk kami agar mudah dipesan dimanapun dan kapanpun. Membuat website adalah salah satu dari 1.000 jalan yang kami tempuh untuk memudahkan kami dalam berjualan. Selain karena adalah tugas proyek dari mata kuliah web programming, jadi ini menjadi jalan termudah bagi kami untuk membangun toko kembang tujuh rupa agar semakin maju. Dalam pembuatan web ini, kami juga merumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama adalah coding dari pembuatan sistem informasi dengan framework Code Igniter pada sistem informasi toko bunga. Yang kedua, tampilan dari pembuatan sistem informasi dengan framework Code Igniter pada sistem informasi toko bunga. Maka tujuan dari pembahasan masalah ini yaitu kami ingin mengetahui yang pertama, untuk untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh nilai ujian akhir semester pada mata kuliah Web Programming 2 di semester 3 ini. Yang kedua, untuk memperdalam ilmu mengenai mata kuliah Web Programming 2. Yang ketiga, untuk membuat pembaca lebih mengetahui dan memahami materi Web Programming 2 tentang penggunaan framework Code Igniter melalui makalah ini dan penarikan kesimpulan yang telah ditentukan oleh kelompok kami. Selanjutnya adalah solusi. Indonesia yang merupakan negara kepulauan menjadi keterbatasan bagi para customer untuk membeli produk secara langsung. Oleh karena itu, toko kembang tujuh rupa menghadirkan toko berbasis web agar memudahkan para pelanggan untuk memesan produk dimanapun mereka berada. Website kami didukung dengan teknologi yang mumpuni sehingga mudah digunakan dan tidak membingungkan ketika melakukan pemesanan lewat website. Apa itu website? Website adalah kumpulan halaman di internet yang berisikan konten informasi berupa tulisan, gambar, atau video. Website dapat diakses dengan mengetikkan alamat website yang disebut dengan domain pada sebuah web browser. Sebuah website memerlukan hosting untuk menyimpan data-data agar dapat menyajikan sebuah macam konten kepada para pengunjung. Jadi, sebuah website setidaknya memiliki domain dan hosting supaya bisa berjalan dan diakses oleh orang-orang dari segala penjuru dunia. Nah, website yang kita buat kali ini adalah website dengan jenis yang berfungsi sebagai e-commerce. E-commerce merupakan singkatan dari electronic commerce yang dalam bahasa Indonesia berarti perdagangan elektronik. Sesuai dengan namanya, website jenis ini berfungsi untuk melakukan transaksi jual beli via online. Lalu ada tahapan pembuatan website. Yang pertama adalah plan, lalu kedua ada desain, yang ketiga adalah build, membangun, keempat kita ada beta test, yang kelima baru yang terakhir adalah meluncurkan website tersebut ke hal pada masyarakat pada umumnya. Lalu yang terakhir adalah kita mensupport web tersebut agar bisa jalan terus tetap baik. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Rifki. Lanjut coding. Di sini kami akan menampilkan beberapa contoh coding yang digunakan dalam membuat program sistem informasi kami dengan nama folder bengkel pada Xampp. 1. File route test.
Variabel tersebut harus kita isi dengan controller utama yang akan kita gunakan sebagai tempat utama website kita. Standarnya, variabel tersebut akan terisi dengan welcome yang akan menampilkan halaman utama kode igniter. Dalam program kami menggunakan file controller login.php. Contohnya seperti ini. 2. File config. Untuk menyesuaikan URL yang kita gunakan atau jika kita sudah upload ke hosting URL tersebut, kita sesuaikan dengan nama domain. Tapi dalam program ini kami menggunakan auto-base_URL sehingga tidak perlu diubah-ubah lagi apabila ada perubahan seperti perubahan nama file folder. Contohnya seperti ini. Lanjut 3. Database. Konfigurasi untuk koneksi ke database. Contoh konfigurasinya seperti ini. Seperti yang ditampilkan di atas, bahwa username-nya adalah root sebagai default username aplikasi exam dan nama database yang digunakan adalah db_penjualan. Lanjut 4. File controller. Controller merupakan kumpulan instruksi aksi yang menghubungkan model dan view. Jadi user tidak akan berhubungan dengan model secara langsung. Intinya, data yang tersimpan di database atau model diambil oleh controller dan kemudian controller pula yang menampilkannya ke view. Jadi controller lah yang mengolah instruksi. 5. Model. Model adalah kelas yang mempresentasikan atau memodelkan tipe data yang akan digunakan oleh aplikasi. File yang kami gunakan untuk model adalah file model_app.php. Contohnya seperti ini. 6. File view. View merupakan bagian yang menampilkan halaman user interface atau halaman yang muncul pada user atau pada browser. Contohnya seperti ini. 7. File SQL. File database kami yang namanya adalah index.php dan bentuk gambar berikut seperti ini. Oke. Slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, yaitu Angga. Dipersilakan. Baik, perkenalkan, nama saya Angga Maulana Saputra. Kemudian saya akan menjelaskan tampilan dari website toko bunga yang kelompok kami miliki. Yang pertama ini bisa kita lihat ada halaman login. Nah, di sini kita bisa memasukkan email kita dengan password untuk login pada halaman web kami untuk memesan bunga. Kemudian yang kedua ini tampilan dashboardnya. Bisa kita lihat di sini ada data produk dan produknya bisa kita check out di sini. Nah, kemudian ada data bengkel. Nah, data bengkel ini biasanya digunakan oleh admin untuk mengatur jalannya website tersebut. Bagaimana datanya bisa tampil, data-data dari pengunjung website itu. Kemudian yang keempatnya itu data pelanggannya. Nah, ketika pelanggan melakukan check out, maka bisa tampil dari database-nya bahwa mereka telah melakukan check out dengan nama dan tanggal, seperti itu bisa dilihat. Nah, ini hanya bisa dilihat oleh admin.
bisa dilihat jika dia memesan apa dan alamatnya di mana, misalnya kayak gitu. Nah, setelah itu bisa kita perjelas lagi, misalnya pembelinya itu siapa, alamatnya di mana, itu tampilannya seperti ini, menu penjualannya. Yang berikutnya. Nah, kita sampai di penutup, yaitu kesimpulannya itu kode kode Nikter adalah aplikasi open source yang berupa framework dengan model MVC atau Model View Controller untuk membangun website dinamis dengan menggunakan PHP. Nah, kode Gniter ini memiliki lebih banyak kelebihan daripada framework lainnya. Sarannya itu dari pembahasan yang telah kami paparkan di atas, masih banyak kekurangan karena kami masih dalam tahap pembelajaran dan masih banyak fitur-fitur yang kurang karena keterbatasan kami. Untuk itu kami juga memberikan saran untuk kami dan juga mahasiswa. Yang pertama itu harus lebih mendalami materi mengenai kode Gniter karena kami menyadari masih banyak kekurangan dari program kami. Dan yang kedua, agar makalah kami menjadi acuan belajar bagi pembaca. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih telah menyaksikan presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menunjukkan web dari kelompok kami. Yang pertama, saya akan login terlebih dahulu. Login sukses. Sini adalah tampilan awal. Kita bisa memilih bunga. Di masing-masing bunga tersebut, kita bisa cek detailnya. Ini detailnya. Kita back. Kita coba beli. Produk masuk ke keranjang. Kita coba lanjut beli lagi. Kita beli bunganya berbeda. Kita bisa beli bunga yang sama. Di bunga komuting ini ada 2 dan harganya pun menjadi 2 kali lipat. Kita check out. Ini adalah awal sub harganya. Ini ada keranjangnya. Ini total dari bunga yang akan kita beli 150 ditambah 276. Kita mau pilih kemana? Coba pilih ke Cengkareng. Masukkan alamatnya, samping kelurahan contohnya. Kita check out. Pembelian sukses. Ini adalah nota pembeliannya. Pada tanggal 20 bulan 6 dengan total 561.000 dari itu 150.000 ditambah 276.000 ditambah ongkos kirim 135.000. Itu saja dari webnya. Lalu ini adminnya, database-nya. Ini produk tadi. Ini histori pembelian. Ini histori yang baru tadi. Produk bisa kita tambahkan. Misalnya matahari, bunga matahari. Harganya 60.000. Beratnya 100. Bunga matahari kuning. Fotonya kita simpan. Sudah masuk, kita cek di webnya. Ada ya bunga matahari. Segitu saja dari webnya. Terima kasih.